Hari ini rumahku cukup ramai. Saudara, tetangga, dan kawan-kawanku berdatangan. Di teras rumah, dekorasi bernuansa putih memperindah suasana. Hari ini mendung, tapi tak hujan. Suasana yang mendukung saat menggelar acara pernikahan di musim kemarau. Aku ingat, kira-kira setahun yang lalu ada resah yang basah. Aku tak pernah memaksamu setia padaku, sampai jika aku meninggal, kau tak boleh menikah lagi. Aku tak ingin seegois itu, walaupun jujur, aku sangat ingin kau begitu, tanpa aku minta. Tetapi kecewa terjadi jika harapan tak sesuai dengan kenyataan, bukan? Aku tak ingin seperti itu, maka biar aku yang mengalah. Aku tak akan mengucapkan harapan kekanakanku ini di hari ulang tahunmu yang ke-25. Jika harapan ini adalah sebuah ladang tak terawat, biar ku cabut satu persatu tanaman di sana. Mulai dari rumput liar, alang-alang, hingga bunga warna-warni, biar gersang dan mati. Tapi kamu harus tahu, jika itu diriku, aku akan melakukannya. Jika kamu lebih dulu dipanggil menemui sang Halik, aku tak akan mencinta lagi. Cukup kamu. Aku ingin kamu tahu hal ini, tanpa aku beritahu. Bisakah kamu mengerti? Kisah cinta beberapa orang kenapa bisa disebut sejati ya? Bahkan sampai dibikin lagu, puisi, cerita pendek, film, bahkan novel. Tanyaku padamu, Alvan, kekasihku. Bagaimana bisa kekasih yang ditinggal pergi kekasihnya, suami atau istri yang ditinggal pasangannya, bertahan dan tak menikah lagi, sendirian bukan perkara mudah, tanyaku lagi. Waktu itu, ia sedang duduk di taman. Kamu tengah membaca buku sejarah, entah, aku lupa judulnya. Seperti biasa, aku menemanimu, menunggu kau berbicara padaku di sela-sela membaca. Tak masalah, aku senang melakukannya, Alvan. Kenapa, Cia? Apakah menurutmu kisah cinta kita tak sempurna? Tak bisa disebut cinta sejati? Atau jangan-jangan kamu berpikir cinta sejati hanya akan terbukti jika salah satu pasangan meninggal? Jawabmu yang justru balik pertanyaan. Atau barangkali menuduh. Aku menghela napas kesal. Kusedot minuman dalam gelas plastik yang ternyata sudah habis. Kualihkan pandangan ke lampu-lampu taman yang seakan mendengar percakapan kami. Alvan meletakkan bukunya. Ia memegang kepalaku untuk menghadap ke arahnya, seperti biasa. Menatap lekat mataku beberapa menit dengan senyum yang teduh. Tak tahan, aku ingin memalingkan pandangan, tetapi ia menahan kepalaku. Cia, aku tak ingin membuktikan apakah cinta kita ini sejati. Apalagi jika cara membuktikannya dengan salah satu di antara kita meninggal. Ya, itu pasti akan terjadi. Tapi aku harap itu saat kita sudah berusia minimal 70 tahun. Lihat, sekarang aku bahkan jadi memikirkan hal yang tak pernah mau kupikirkan. Kamu memberi jeda sejenak. Kulihat seorang satpam berseragam hitam berjalan dengan tergesa, bersiap mematikan lampu. Orang-orang di taman menuju pintu keluar. Oh, sudah pukul 9 malam.
Saat pandemi begini, jam tutup taman memang lebih cepat dari normal. Alvan pun memasukkan bukunya ke dalam tas, mengumpulkan sampah makanan dan minuman yang kami beli, memegangnya dengan tangan kiri. Ia berdiri, tangan kanannya mengulur ke arahku. Kusambut tangan itu. Usai membuang sampah, kami menuju tempat parkir. Tak ada obrolan apapun, bahkan saat perjalanan menuju rumah sekalipun. Makasih ya, jangan ngebut. Chat kalau udah sampai rumah, kataku selalu saat tiba di depan rumahku. Kamu hanya mengangguk dan tersenyum hangat. Aku membalikkan badan menuju gerbang rumah. Cia, kalau boleh memilih, aku saja yang pergi duluan. Kamu masih ada ayah, mama, dan adik yang bisa jagain kamu kalau aku pergi. Tapi kalau kamu yang pergi duluan, aku bahkan gak bisa bayangin apa yang akan terjadi, katamu. Saat itu kamu tak tersenyum. Setiap kata kau ucapkan dengan lembut tapi penuh tekanan. Aku hanya tersenyum, lantas membalikkan badan menuju gerbang. Seperti biasa, Alvan baru akan pulang setelah aku masuk ke rumah. Itulah beberapa kenangan yang aku ingat dengan Alvan. Hari ini rumahku penuh sukacita. Orang tuaku nampak bahagia. Begitu pula orang tua Alvan. Alvan memasangkan cincin ke jari manis Lia. Selamat menempuh hidup baru, Alvan dan saudara kembarku. Semenjak aku mengalami kecelakaan, ketika kau mengira diriku pergi, padahal aku tetap di sini, di sampingmu, baru hari ini aku melihatmu tersenyum kembali, Alvan. Kau telah menepatinya, janji yang tak terucap itu. Tapi ternyata aku tak bahagia melihatmu demikian. Setiap hari berdiam diri di rumah, mengurung diri di kamar atau ke makam. Aku sudah tenang, Alvan. Tak ada lagi alasan kuatku untuk tetap berada di sini. Aku pun menuju sebuah lorong yang bercahaya. Semakin lama lorong itu semakin mengecil. Tak apa, lorong ini ada untuk menjemputku. Namun jika bisa, aku ingin menyampaikan padamu. Terima kasih pembuktiannya, Alvan.